Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi, Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fuad, menjadi suatu kehormatan Indonesia dikunjungi oleh Paus Fransiskus, tentu ada tujuan yang baik juga, apalagi untuk toleransi di Indonesia. Silakan Pak Fuad. Iya, Mbak Ulfi, rekan Dakta, kita memang sedang kedatangan tamu pemimpin Gereja Katolik Dunia. Datang ke Indonesia untuk beberapa hari, lalu setelah ini ke Papua Nugini, kemudian ke Timor Leste, dan terakhir ke Singapura. Ini adalah kali ketiga seorang pemimpin Gereja Katolik Dunia datang ke Indonesia. Ya. Yang pertama Paus Paulus 6 Desember 1970. Ya, dia datang sebagai pemimpin Katolik Dunia, bukan sebagai kepala negara Vatikan, begitu statementnya. Yang kedua Paus Yohanes Paulus II di tahun 1989. Dua-duanya di masa Orde Baru. Dan yang ketiga sekarang Paus Fransiskus Benedictus tahun 2024 yang datang dengan membawa slogan Faith, Fraternity, Compassion, iman, persaudaraan, dan bela rasa. Saya kira kita sebagai tuan rumah tentu menghargai, menghormati, dan menyambut tamu yang datang. Yeah. Gitu ya. Kita sebagai mayoritas menunjukkan bahwa sesuai ajaran agama Islam, orang yang datang kita perlakukan sebagai tamu, kita muliakan tamu itu terlepas apapun kepercayaan yang dianut oleh orang itu. Apalagi ini seorang yang dianggap pemimpin yang memiliki pengikut miliaran di dunia ini, dan di Indonesia ada pengikutnya yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia tentu layak untuk memberikan sambutan ini. Tetapi tentu seorang pemimpin Gereja Katolik Dunia pasti memiliki misi-misi tertentu ketika datang ke sebuah tempat. Ya. Yang muncul dalam pernyataan resminya adalah untuk untuk menyampaikan salam perdamaian, kemudian untuk memperkuat persaudaraan dan menyebarkan kebaikan, gitu. Tetapi memang kalau kita lihat sebagai seorang pemimpin keagamaan, tentu ada misi keagamaan. Karena ini datang beliau sebagai paus sejak tahun 2013. Ini yang ketiga ke 9 kali ya. Sudah 8 kali keliling ke Asia, di mana masyarakat Katolik itu sebagai minoritas. 2014 datang ke Korea Selatan, 2015 ke Sri Lanka, dan kemudian ke Myanmar dan Bangladesh 2017, ke Thailand 2000 dan Jepang 2019, Kazakhstan 2022, Mongolia 2023, dan sekarang di Indonesia. Jadi hampir setiap tahun datang ke Asia, ke tempat-tempat yang dimana Katolik itu minoritas, kecuali datang ke Filipina yang memang mayoritas. Nah, tentu ada misi keagamaan. Misi keagamanya itu untuk dalam, kalau bahasa pimpinan datang ke bawah itu mengecek gitu ya. Sejauh mana perkembangan agama ini, di mana mereka sebagai penganut minoritas. Yang kedua, untuk tentu kalau konteksnya perdamaian, mereka juga untuk meredam ketegangan Islam dan Kristen. Ini sebagaimana dinyatakan oleh seorang profesor ahli Katolik dari Case Western University di Amerika Serikat, bahwa kunjungan Paus ke Indonesia tidak lepas untuk melihat atau untuk mendapatkan laporan soal ketegangan Islam dan Kristen. Karena kan tidak bisa dipungkiri kita memiliki sejarah panjang. Hubungan Islam dengan Kristen di dunia ini, terutama di Eropa. Dan masih banyak konflik-konflik ini di mana orang Katolik sebagai mayoritas maupun orang Katolik sebagai minoritas. Maka jadi berita besar ketika datangnya ke Indonesia yang merupakan mayoritas adalah Muslim. Terselip beberapa pujian kepada Indonesia, bahwa Indonesia itu negara yang toleran. Bahkan Presiden juga menunjukkan karakteristik bangsa Indonesia yang penuh dengan kebinekaan, gitu.
Tapi memang menimbulkan beberapa hal yang perlu jadi catatan kita. Itu pertama, yang digaungkan soal toleransi. Ini konstruksi sosial tentang toleransinya itu seperti apa? Bagaimana toleransi didefinisikan? Bagaimana ketika paus datang itu yang ditunjukkan toleransi. Sementara dalam negeri kita masih punya PR. Gitu ya. Selalu saja konstruksi sosial tentang toleransi adalah bagaimana hidup berdampingan secara damai dan masih memiliki kendala. Kendala yang sering dimunculkan adalah kelompok mayoritas dianggap tidak begitu proaktif menjaga toleransi dalam masyarakat Indonesia. Nah, maka sering disebutkan intoleransi keagamaan. Beberapa kelompok dianggap sebagai pengganggu toleransi gitu. Padahal yang terjadi sebaliknya, masyarakat Muslim Indonesia sebagai mayoritas seringkali jadi objek tindakan intoleransi bahkan oleh pejabat tingginya sendiri. Jadi ada dua arah gitu. Saya melihat ada self censorship, ada sensor diri yang terlalu tinggi atau mungkin overacting untuk menunjukkan bahwa kami ini toleran gitu. Sehingga kasus Paskibraka itu kelihatan sekali. Gitu. Itu intoleran terhadap umat Islam sebagai mayoritas yang mayoritas, penduduk yang mayoritas, tetapi justru dibenturkan dengan konteks nasionalisme. Ya. Jilbab itu dianggap unsur keagamaan yang tidak boleh masuk ke wilayah nasionalisme, satu. Yang kedua, kasus yang terbaru Rumah Sakit Medistra gitu. Atas nama label internasional, ya pegawainya diminta untuk melepas jilbab jika diterima. Ini kan tindakan-tindakan seperti ini saya kira yang dilaporkan, yang tidak terlaporkan di beberapa daerah tentu perlu kita telusuri lebih lanjut gitu ya. Kemudian yang kedua, catatan tentang toleransinya, self censorship-nya yang sekarang bahkan masih jadi kontroversi soal permintaan malah dari Kementerian Agama kepada Menkominfo agar ketika ada misa ya azan itu bukan dalam bentuk seperti biasa tapi dalam bentuk running text, hanya sekedar pemberitahuan sudah masuk waktunya sholat maghrib atau sholat isya gitu ya. Nah ini juga bergantung bagaimana orang mengkonstruksikannya. Memang Muhammadiyah, NU dan MUI sudah menyatakan tidak masalah. Karena MUI beranggapan bahwa itu bukan azan. Sebenarnya itu kan tapping, itu kan rekaman gitu ya. Yeah. Jadi tidak persoalan gitu. Tapi kan kita berbicaranya bukan hanya soal legalnya saja, soal simbolik gitu. Secara simbolik bahwa ini mayoritas muslim, nah itu sudah ditradisikan, ada semacam general agreement bahwa itulah hak mayoritas muslim yang harus dijaga sebetulnya. Yeah. Toleransinya bagaimana? Ya sebagai mayoritas muslim dan itu hak orang Islam untuk mendapatkan informasi tentang waktu sholat, azan itu sebagai kekhasan dalam Islam, itu posisinya seperti itu. Nah sekarang dimundurkan. Jadi banyak tafsir mengatakan secara fikih, ya itu kan hanya rekaman. Yeah. Tapi saya tidak melihatnya secara fikih, secara simbolik, secara kultural. Apa maknanya ketika ada tamu, ada yang minoritas, ada kegiatan yang ibadah, lalu kemudian ini harus minggir. Gitu. Apakah ini bentuk penghormatan atau ini bentuk peminggiran? Nah, ini bisa dibaca macam-macam, gitu kira-kira Mbak Ulfi. Baik, ini statement petinggi MUI juga mengatakan hal yang sama bahwa itu tidak melanggar aturan, itu kan hanya rekaman dan memberikan kesempatan bagi umat Kristiani yang tidak datang ke GBK bisa menonton langsung begitu Pak. Tapi dari Pak JK menyarankan ya bagi dua aja, ada yang azan tapi mungkin nggak bersuara dan satunya misa Pak. Ya ini kan kalau saya lihat sebetulnya bukan, ini kontroversi muncul setelah ada gagasan gitu. Gagasannya datang dari Kemenak. Nah, orang kan akan mencatat track record Kemenak ini yang seperti apa. Jadi lebih kepada personal. Kemenaknya ini yang saya katakan mungkin orang sebagian mengatakan overacting. Mereka sendiri yang mengusulkan. Maka bukan dari Kominfo. Kominfo itu merespon dari Kemenak.
Nah, Kominfo itu kan di bawah wilayah dia untuk soal persiaran media media elektronik gitu ya. Mhm. Jadi orang menilainya dari apa namanya dari lembaga negaranya Kemenang. Saya paham lembaga ormas sebesar Muhammadiyah misalnya atau mungkin MUI karena ini sudah muncul lalu kemudian tamu sudah datang jadi tidak ingin memperbesar persoalan. Ya. Jadi cara berpikir diplomatis kan kasarnya begini kayak kita punya masalah internal tamu datang gitu ya. Terus ada konflik yang berurusan dengan tamu. Nah, saya melihat Muhammadiyah dan MUI lebih menutupinya ya tidak mau menimbulkan konflik internal di hadapan tamu gitu. Jadilah tapi itu kan sudah keluar. Kebijakan itu sudah keluar gitu ya. Ini yang tidak diantisipasi. Harusnya kan dibicarakan sebelumnya bagaimana ini. Maka kemudian kan ada ada 3 versi nih. Yang pertama mengatakan ya tidak ada persoalan. Yang kedua mengatakan ini bukan toleransi, ini artinya peminggiran gitu loh. Mentang-mentang tamu besar datang lalu kita kemudian dipinggirkan gitu. Apalagi melihatnya bahwa ini mayoritas minoritas. Yang ketiga ada yang mencoba mendudukan persoalannya. Tidak ada salahnya kalau dibarengkan. Gitu ya. Bisa tetap jalan gitu ya seperti Pak JK katakan. Lalu kemudian ini jalan. Ini kan artinya tidak diantisipasi sebelum bahwa hal-hal sensitif seperti ini wilayah Kemenang itu kan bisa memanggil sebelumnya. Oh ini kita akan ada hajat ini, ada waktu siaran ini langsung. Bagaimana ini? Nah orang akan melihat ke sana. Di soal Kemenangnya ya misalnya kementerian ini kan beberapa kali menimbulkan kontroversi yang memberikan PR kepada umat Islam itu soal misalnya beberapa ustadz yang diusir dari sebuah masjid dia tidak berbicara tentang toleransi dia berbicara malah menyalahkan ustadz-ustadz itu karena kalau bicara ya harus tahu konteksnya di mana tempatnya kan mestinya bicaranya kalau konteks toleransi justru yang diminta itu masyarakat banyak yang menghargai perbedaan. Tetapi ketika konteks beberapa ustadz yang datang ke Jawa Timur itu malah ustadz-ustadz itu yang disalahkan. Gitu. Jadi tidak konsisten. Yang kedua soal misalnya suara azan keluar, gitu ya, suara ngaji keluar di masjid itu juga pernah menjadi kontroversi. Itu. Jadi ini saya pikir soal toleransi kita sepakat, tetapi konstruksi sosial apa yang dimaksud dengan toleransi? Apakah ketika orang agama lain lalu kemudian kita berikan karpet merah, tetapi ketika sesama Muslim kemudian bicaranya otokritik, gitu ya, menyalahkan kelompok-kelompok Islam yang lain atas nama otokritik. Ini kan yang tidak konsisten penerapan istilah toleransi, termasuk juga apa yang dialami oleh beberapa masyarakat Muslim ketika misalnya menjelang Natal, gitu ya. Itu kan harusnya digarisbawahi. Ketika menjelang Natal mayoritas Muslim, ya, sebagian perusahaan, sebagian industri itu memaksa mereka memakai pakaian yang bernuansa Santa Claus, bernuansa Natal, gitu. Ini makna toleransinya seperti apa? Kita mayoritas diminta untuk memakai pakaian seperti itu, pegawai-pegawai, gitu ya. Kan pegawai itu kondisinya lemah. Kalau secara relasi kekuasaan mereka bukan siapa-siapa. Ketika diminta suruh pakai, mereka pakai. Kalau tidak pakai kan dianggap sebagai evaluasi bagian dari ketidakloyalan gitu. Maka mereka pakai. Tapi yang muncul kemana-mana, mereka suka rela kok memakainya. Iya suka rela, konteksnya mereka tidak punya kekuasaan apa-apa kan gitu. Itu Mbak Vivi. Baik. Pak, tentunya kalau menjunjung toleransi ya, istilahnya ketika paus datang janganlah membuat sesuatu yang bisa memunculkan kemarahan bagi umat Islam ataupun umat Kristen ya menjagalah selama dia datang. Mungkin kalau setelah dia pulang mau terserah begitu Pak. Ya itulah yang dibaca orang. Ini kan self censorship, jadi overacting, gitu ya, memberikan sensor berlebihan. Saya kira mungkin mereka kalau tidak ada kebijakan ini pun biasa aja, gitu ya. Bisa dijeda dengan azan tidak ada masalah, gitu. Tapi kemudian karena kita lihat yang punya usul kan dari Kemenang, gitu. Itu yang kita katakan
secara internal yang punya inisiatif ini mereka aja biasa-biasa aja sebetulnya gitu. Jadi saya juga khawatir nanti sebagian orang akan memberikan tuduhan kepada ini paus yang membuat hal seperti saya kira kita otokritik juga karena Iya. pejabat kita sendiri yang bermental begitu toleransi yang menurut gambaran mereka ini pasti diterima gitu seperti beberapa ini kan tokoh ketokohan egaliter kalau sama tokoh itu sama tokoh ya dalam konteks biasa kita cium tangan gitu ya. Ya. Cium tangan anak dengan orang tua. Tapi kalau sama tokoh mestinya kan egaliter lah. Tetapi kalau dia apalagi pejabat negara mewakili kelembagaan keislaman utamanya lalu mencium tangan tokoh agama yang lain itu kan bisa ditafsirkan lain gitu. Anda bukan penghormatan namanya. Jadi antara penghormatan dengan peminggiran itu tipis. Bergantung orang memberikan konstruksi sosialnya definisinya apa. Anda menghormati atau Anda mengalah. Sampai kemudian dalam tanda petik kedaulatannya itu tidak ada. Kan gitu. Semua bicara soal simbolik. Semuanya simbolik gitu ya. Sebagai seorang pemimpin gereja Katolik dunia datang itu pasti dapat sorotan dunia. Kemanapun dia pergi. Karena itu kan simbolik. Gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan Indonesia jadi pusat perhatian. Ya, saya kira tidak. Pemimpin gereja Katolik kemanapun, gitu, karena dia efek selebritasnya itu ada. Yeah. Yang kedua, memang ketika datang ke Indonesia tambahannya ada karena Indonesia itu mayoritas Muslim, gitu. Tapi kita bisa tunjukkan kepada dunia dengan kedatangan ini ya kita memang toleran. Kita bersyukur mayoritas Indonesia adalah Muslim bisa memberikan rasa aman kepada minoritasnya. Itu memang kita harus jaga itu. Ya, itu platform yang baik. Di beberapa negara seperti di Eropa dan yang lainnya masyarakat Muslim mendapatkan intimidasi gitu. Iya, baik. Gitu, Mbak. Baik. Tapi kan kalau kita lihat Indonesia nih aneh Pak ya. Kita kalau ngomong keluar toleransinya tinggi sekali, tapi ketika di dalamnya sendiri tuh nggak ada sebenarnya Pak. Ya itulah problemnya, paradoksnya itu. Jadi paradoks yang saya lihat misalnya perlakuan terhadap ibadah orang lain gitu ya sampai hal-hal yang sudah jadi pakem azan itu kemudian direduksi jadi running text. Tetapi ketika ada ustadz yang ceramah hanya lintas tempat saja itu dipersekusi gitu. Dipersekusi dan tidak bicara toleransi. Sebagai pejabat negara kan harusnya bicara guys. Ini siapapun dia pemimpinnya, pemimpin agama itu gitu ya. Apalagi dia bicara di komunitasnya, hanya tempatnya di sebuah tempat yang agak cukup. Ya harusnya prinsip toleransi itu diangkat. Tapi saya ingat ketika waktu itu Menteri Agama bukan bicara soal seruan kepada masyarakat agar bertoleran dan tidak mengutuk persekusi. Yang terjadi malah menyalahkan ustadz itu gitu. Ustadz di mana-mana harus bicara tentang konteksnya. Nah ini kita hanya mengharapkan definisi toleransi sosial jangan dilepaskan konstruksi sosial secara bebas. Nah, apalagi kalau sudah menjadi pejabat negara harusnya kan berdiri di atas semua golongan. Kemudian yang kedua ketika kasus jilbab itu kan bagian dari elemen keislaman. Kemenang juga tidak bicara, gitu. Tidak ikut bersuara persis seperti misalnya kalau ada kasus-kasus yang mempersekusi non-Muslim, itu cepat sekali bicaranya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai gini dipuji oleh tamu, dipuji oleh orang luar, tapi kemudian gitu ya, yang di dalamnya internalnya merasa terzolimi, merasa terpinggirkan, gitu. Ya. Itu Mbak Uci. Baik, seharusnya dari pemerintahnya istilahnya menjaga dulu ya Pak ya. Halo Mbak Uci. Iya, seharusnya dari pemerintah menjaga dulu ya Pak toleransi ya. Iya gimana Mbak Uci, terputus? Ya, sebentar. Ya, seharusnya dari pemerintahnya sendiri Pak ya untuk memulai toleransi kemudian dari masyarakat ke bawahnya juga akan mengikuti toleransi ya Pak. Iya, kita sepakat bahwa bagaimana presiden misalnya menunjukkan kepada paus pada dunia bahwa Indonesia
itu negara yang toleran, kebinekaan gitu ya. Ya. Tetapi jangan lupa harusnya ditekankan juga bukan hanya aspek sosiologisnya, aspek historisnya, bahwa kami Indonesia yang mayoritasnya Muslim kan gitu. Itu tidak ditunjukkan hanya sebagai masyarakat Indonesia yang multikultural gitu ya. Bahkan kadang-kadang nyerempet-nyerempetnya meminta kepada semua golongan menghormati kelompok yang minoritas. Ya. Kan kurang fair kalau begitu. Harusnya ditunjukkan, ditekankan bahwa lihat dunia, kami mayoritas Muslim itu ya bisa menegakkan toleransi, kelompok minoritas bisa aman di sini. Gitu kira-kira. Baik. Pak, ini ada respon juga dari masyarakat ada sebagai gerakan besok nih Pak, besok 5 September gerakan matikan TV dari jam 17 sampai 20 terkait misa di GBK besok Pak. Ya. Gerakannya apa Mbak Ulfi? Ya, gerakan matikan TV Pak. Oh, ya itulah saya kira respon gitu ya. Ini kan masyarakat ketika tidak punya otoritas, dia melakukan perlawanan gitu. Dan itu kan perlawanan kepada industri pertelevisian. Jadi tekanannya kepada pemerintah. Pemerintah ketika ditekan tidak bisa, ya sudah kami juga punya cara sendiri. Gerakan matikan TV. Kalau gerakan matikan TV itu kan efeknya kepada dunia industri pertelevisian. Nah, dia punya iklan, dia punya ini tidak ditonton orang gitu ya. Jadi saya kira pemerintah harus juga melihat itu kreativitas masyarakat, bagaimana merespon gitu. Itu masih lebih bagus sebetulnya cara masyarakat merespon. Harusnya kan melalui wakil-wakilnya bisa diteruskan. Cuma sekali lagi ya kita juga terbelah. Karena ormas besar sudah menyatakan ini tidak ada persoalan. Sementara suasana kebatinan masyarakat tidak bisa menerima itu. Itulah saya pikir pemerintah harusnya bijak. Sebelum ini di jauh-jauh hari dijajaki. Ini gimana persoalannya? Bisa ditanyakan gitu ya. Ternyata ketika hari hanya ya muncul. Nah, dan saya lihat yang jalan tengah dilakukan oleh Pak JK itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Artinya tidak ada unsur peminggiran, penghormatan, iya. Nah, meskipun masyarakat yang lain menuntut sebetulnya tidak perlu sampai ke sana. Gitu. Itu Mbak Ufi. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ufi dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Heru Fuad.